3, 2, 1, and booster ignition liftoff of Space Shuttle Discovery, taking the space station to full power for full science. Pernah kalian kesel saat membeli minuman kaleng tapi isinya dikit? Kenapa semua minuman kaleng tidak pernah terisi penuh? Apakah pabrikan itu pelit? Atau ini adalah konspirasi pengusaha minuman kaleng agar mereka irit untung, dan irit? Jawabannya adalah bisa jadi. Tapi mari kita gali lebih dalam mengapa pabrikan tidak mengisi kaleng sampai penuh. Kata kuncinya ada di pemuaian volume. Minuman kaleng tidak diisi sampai penuh untuk memberikan ruang jika memuai saat terkena panas. Biasanya pemuaian volume minuman akan lebih besar dari pemuaian volume wadah kaleng. Sehingga hasilnya kita tidak akan melihat cairan tumpah atau bahkan kaleng yang meletus saat terkena panas. Prinsip pemuaian volume yang sama terjadi pada balon udara. Pemuaian ini menyebabkan balon dapat terbang ke udara. Ketika dipanaskan, udara sekitar balon akan memuai. Selanjutnya, massa jenis udara yang berada pada balon berkurang dan lebih ringan dari udara sekitarnya. Kondisi yang terus-menerus ini akan membuat balon udara naik dan mengangkat beban yang dibawa. Tak jauh berbeda dengan balon yang sering dijual di ibu warung sebelah. Balon terbuat dari karet dan biasanya diisi dengan berbagai macam gas. Umumnya, yang sering digunakan adalah gas helium atau hidrogen agar balon bisa terbang, atau bahkan gas dari mulut kita hanya untuk sebatas agar balon bisa mengembang. Dan tentunya dengan aroma khas dari mulut manusia yang memakan banyak makanan. Gas yang ada di dalam balon akan mengalami pemuaian jika suhu terus-menerus meningkat. Peningkatan suhu ini akan menyebabkan volume gas bertambah dan bisa juga menyebabkan balon meletus. Seperti saat kita membeli balon, kemudian kita jemur di bawah terik matahari, hasilnya adalah meletus. Pada zat cair dan gas, yang mudah diamati adalah pemuaian volume. Besarnya pertambahan volume yang diakibatkan oleh penambahan kalor tergantung pada volume mula-mula, kenaikan suhu, dan koefisien muai volume. Muai volume dan muai panjang saling terhubung satu sama lainnya. Hubungan ini ditunjukkan oleh besarnya koefisien muai volume atau gamma suatu zat 3 kali dari koefisien muai panjang atau alfa zat tersebut. Persamaan pemuaian volume ada dua. Yang pertama penambahan volume, yang kedua ada volume akhir. Penambahan volume atau delta V. Delta V sama dengan gamma dikali V0 dikali delta T. Keterangannya, delta V sama dengan pertambahan volume, satuannya meter kubik, gamma atau koefisien muai volume, satuannya per derajat Celcius, V0 artinya volume mula-mula, satuannya meter kubik, delta T artinya perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Persamaan yang kedua, volume akhir atau VT. VT sama dengan V0 ditambah delta V, atau kita boleh jabarkan menjadi VT sama dengan V0 ditambah gamma dikali V0 dikali delta T. Keterangannya masih sama, VT sama dengan volume akhir, satuannya meter kubik, delta V artinya pertambahan volume, satuannya meter kubik, gamma artinya koefisien muai volume, satuannya per derajat Celcius, V0 artinya volume mula-mula, satuannya meter kubik, dan delta T artinya perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Mari kita masuk di contoh soal berikut. Nomor 1. Bola besi mempunyai volume 10 meter kubik bersuhu 10 derajat Celcius. Apabila dipanaskan hingga bersuhu 110 derajat Celcius dan koefisien muai volume besi adalah 33 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius,
Hitunglah A. Pertambahan volumenya, yang B. Volume setelah dipanaskan. Langkah penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui fenol volume awal 10 meter kubik, suhunya delta T 110 dikurangi 10 sama dengan 100 derajat Celcius. Koefisien muai volume besi, gamma besi 33 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Ditanya A. Delta V atau pertambahan volume, yang B. Volume akhir atau VT. Jawabnya, yang A. Pertambahan volume. Delta V sama dengan gamma dikali fenol dikali delta T. Gammanya 33 kali 10 pangkat minus 6, fenolnya 10 dan delta T-nya 100. 33 kali 10 kali 100, hasilnya adalah 33.000. Kemudian 10 pangkat minus 6-nya diakhirkan saja. Kita pakai trik untuk menghilangkan nolnya. Hilangkan 3 nol pada 33.000, begitu juga dengan 10 pangkat minus 6. Hilang 3, hasil akhirnya adalah 33 kali 10 pangkat minus 3, atau kita buat dalam bentuk desimal menjadi 0,033 meter kubik. Lalu ada volume akhir atau VT. VT sama dengan fenol ditambah delta V. Tadi kita sudah menghitung delta V-nya adalah 0,033, sehingga fenol ditambah delta V adalah 10 ditambah 0,033. Hasil akhirnya adalah 10,033 meter kubik. Soal nomor 2. Minyak parafin mula-mula volumenya 50 meter kubik dan suhunya 10 derajat Celcius. Kemudian dipanaskan saat terik matahari hingga suhunya mencapai 80 derajat Celcius. Apabila koefisien muai volumenya adalah 900 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius, hitunglah A. Pertambahan volumenya, yang B. Volume minyak pada suhu 80 derajat Celcius. Berikut langkah penyelesaiannya. Diketahui volume mula-mula atau fenol 50 meter kubik, suhunya delta T 80 dikurangi 10, hasilnya 70 derajat Celcius. Kemudian koefisien muai volumenya adalah 900 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Ditanya A. Delta V. Kemudian yang B adalah VT atau volume akhir. Jawabnya yang A. Pertambahan volume atau delta V sama dengan gamma dikali fenol dikali delta T. Gammanya 900 kali 10 pangkat minus 6, fenolnya 50, delta T-nya 70. Kita kalikan dulu 900 dikali 50 dikali 70, hasilnya 3.150.000 dikali 10 pangkat minus 6. Kemudian kita pakai trik coret-coret. Kita coret 04 pada 3.150.000. Begitu juga dengan kita coret 04 pada 10 pangkat minus 6. Hasilnya adalah 315 dikali 10 pangkat minus 2, atau kita ubah menjadi bentuk desimal. Hasilnya 3,15 meter kubik. Kemudian kita hitung yang B, volume akhir. VT sama dengan fenol ditambah delta V. Delta V-nya tadi kita sudah hitung 3,15. Kemudian fenolnya 50, sehingga hasil dari 50 ditambah 3,15 adalah 53,15 meter kubik. Nah, itu tadi sedikit bahasan tentang muai volume dan peristiwa di kehidupan kita. Terima kasih sudah menonton. Pak Osaid pamit. Bye-bye.